Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat kembali di mata pelajaran hadis. Sebelum kita mulai akan saya absen satu persatu. Ahmila Maulida, Ahmad Riki Firmansyah, Ahmad Sunan Jawa, Ahmad Ridwan, Iqbal Khairi, Muhammad Abu Jawa, Amalia Kamila, Askanima, Ayunita Febriani, Dian Faratul Adira, Ella Febiola, Iva Mulandari, Melisa. Terima kasih atas absennya. Sebelum pembelajaran dimulai, pada kesempatan kali ini kita akan ada di bab 6, yaitu tentang menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Nah, sebelumnya apa kabar kalian? Alhamdulillah. Itu artinya kalian semuanya sehat. Apa ada yang sakit? Ada. Yang sedang sakit dan hari ini berangkat, saya doakan semoga cepat sembuh. Baik, sekarang kita ke materi. Menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Apakah kalian pernah bersabar dan bersyukur? Pernah tidak? Pernah bersabar tidak? Pernah bersyukur tidak? Dengan cara apa kita bersyukur? Dengan cara apa? Kalau lewat lisan dengan kalimat syukur. Alhamdulillah. Baik, kita ke materi. Sebelumnya kita ke tujuan pembelajaran dulu pada kesempatan kali ini. Yang pertama, memahami isi kandungan surat Al-Ahzab. Memahami isi kandungan surat Al-Ahzab, kemudian kalian nanti akan memiliki sikap istiqomah dalam kehidupan sehari dan penuh rasa tanggung jawab, disiplin, bersikap jujur, percaya diri dan lain sebagainya. Itu adalah tujuan pembelajarannya. Nah, kalian perhatikan gambar di depan. Ini adalah gambar orang sedang bersyukur atau bersujud. Bersujud. Ini kalau kita lihat seragamnya atlet apa ini? Atlet lari. Kenapa dia bersujud? Karena menang, bisa juara satu. Ya. Ini juara satu. Kalau dilihat di sini benderanya bendera apa? Bendera merah putih, berarti atlet Indonesia. Dilihat jam juara satu lomba lari. Kemudian saking senangnya dia bersujud ungkapkan rasa syukur. Nah, kita ke hadis yang pertama. Isi kandungan dari surat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan tentang tidaknya sabar dan syukur. Nah, sekarang saya baca ya. An Abi Yahya Suhaib bin Sinan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaba li amril mu'minin in amruhu kulluhu khairu wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin in asabatu sarra syakara. Bahkan apa yang lalu wa in asabatu darra sabar bahkan apa yang lalu wa Muslim. Yang artinya adalah dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya. Dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapat kesenangan, dia akan bersyukur, maka dia itu kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang isi kandungannya seperti apa? Kita ke syukur dulu. Tahu syukur tidak? Apa itu syukur? Bukan syukurkan temannya ya. Syukur bukan. Baik, kita ke slide-nya. Kata syukur berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar sakaro, yang artinya berterima kasih. Bentuk masdar dari kalimat ini adalah syukur.
atau syukron yang artinya berterima kasih. Kalian sering dengar ya kata syukron, tahu ya? Kadang kita tidak sadar ketika mendengar syukron itu adalah ungkapan terima kasih. Syukur itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama syukur dengan hati. Apa itu syukur dengan hati? Adalah mengetahui bahwa nikmat-nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain. Yang kedua syukur dengan lisan, yaitu dengan mengucap alhamdulillah. Kayak tadi. 3 syukur dengan jasmani, yaitu dengan tidak mempergunakan setiap anggota badan untuk kemaksiatan. Itu adalah 3 bagian dari syukur. Dari sini sudah paham syukur ya? Sudah paham, kita kembali ke kandungan hadis di atas. Hadis tadi menunjukkan adalah besarnya keutamaan bersyukur di saat senang atau senggang dan bersabar di saat susah ataupun sulit. Bahkan kedua sifat inilah yang merupakan penyempurna keimanan seorang hamba. Jika iman kalian ingin sempurna, maka kalian harus bersyukur ketika mendapatkan kebahagiaan dan bersabar ketika mendapat kesulitan ataupun musibah. Jalan ke slide selanjutnya. Abdullah bin Mas'ud berkata, iman terbagi menjadi 2. Iman terbagi menjadi 2, yang setengahnya adalah sabar dan setengahnya adalah syukur. Baik, iman dibagi menjadi 2. Yang setengahnya adalah sabar, yang setengahnya adalah syukur. Jadi sifat 2 ini sangat luar biasa jika kalian perhatikan. Baik, dalam Al-Quran Allah memuji secara khusus hamba-hambanya yang memiliki 2 sifat tadi, sabar dan syukur. Dalam surat Al-Quran ayat 300, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Di kita ada yang namanya Pak Sakur. Ada. Yang artinya sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Di surat Al-Luqman. Tadi tentang syukur, sekarang kita tentang sabar. Kita sabar, tahu sabar? Apa itu? Sabar. Karena kita memberitahu temannya sabar. Sabar itu apa? Menahan. Pintar sekali. Baik, sekarang kita ke slide ya. Sabar berasal dari bahasa as-sabr. Seperti nama siapa? Tidak tahu, dan saya kasih tahu. Sabar berasal dari bahasa Arab as-sabr, yang berarti tahan. Nah, dari kata tersebut sabar dapat diartikan sebagai menahan diri dan menerima atas apa yang sudah terjadi. Misalkan kalian kok di kelas ranking paling terakhir, maka kalian berusaha. Misal hari ini kok tidak dikasih uang oleh orang tua karena keadaan orang tuanya tidak ada sanggup untuk kalian juga harus berusaha. Berikut beberapa macam sabar dalam Islam. Yang pertama, sabar merasakan perintah Allah. Seperti kemarin kita berpuasa selama 1 bulan penuh. Kalian juga sabar. Yang tidak sabar mesti yang bolong-bolong. Ada yang belum? Oh, ada. Penuh ya? Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Ini semua yang disarankan. Yang ketiga, sabar dalam menerima cobaan dan musibah. Ada yang jadi pondok pesantren? Ada. Baik, yang pondok pesantren itu cobaan yang paling sering adalah penyakit kulit. Dulu Pak Sabri juga pernah ketika pondok. Gatal semuanya. Gatal di palman. Nah itu adalah coba. Nah, maka dengan cobaan itu kita harus bersabar. Dan musibah ini bisa berupa apa saja. Misalkan di desa kalian ada banjir, ada longsor dan sebagainya, kalian juga harus bersabar. Dari sini tentang bersabar kalian paham? Paham? Jika sudah paham, saya akan menuju ke hadis selanjutnya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini saya bacakan. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'lam anna nasra ma'as sabri wa anna al-farja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra.
dan kemudian selalu menyertai kesusahan. Jadi misalkan kalian seorang siswa pengen dapat nilai yang paling baik, misalkan hafal hadis, maka kalian harus sungguh-sungguh dalam belajar. Nah, hadis di atas itu menjelaskan bahwa apabila kita menghendaki pertolongan, maka kita harus bersabar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri was shalah, innallaha ma'as shabirin. Innallaha ma'as shabirin. Innallaha ma'as shabirin. Pasti nama siapa? Shabirin. Baik. Yang artinya adalah hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Bukan bersama orang-orang sabar, bukan. Bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau kalian pengen ditolong oleh Allah, maka kalian harus bersabar. Seperti nama saya. Baik. Kita ke hadis yang ketiga. Isi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah tentang mengharap pahala dari setiap musibah. Ternyata musibah yang terjadi atau menimpa kita juga kita dapat pahala. Saya bacakan ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya ma yusibul musliman min nasabi wala asabi wala hammi wala husni wala adha wala qami hatta syaqqa saham kati yushabuha illa taqallahu fi al-khataya. Rawahu Bukhari. Yang artinya tidaklah seorang muslim ketika sakit penyakit kesedihan bunda-bundana gambar sesuatu yang menyusahkan hati hingga diri yang menusuknya, melainkan dengan semua itu Allah akan menghapuskan sebagian dari dosa. Allahumma amin. Jika kalian tidak dapat rasa letih, penyakit, kesedihan, bunda-bundana, musibah dan sebagainya, itu ternyata ada pahala di sisi. Nah, hadis di atas menjelaskan bahwa penyakit merupakan sebab pengampunan atas kesalahan-kesalahan dosa yang pernah dilakukan baik dengan hati, pendengaran, penglihatan, lisan dan seluruh anggota tubuh. Jadi musibah semuanya itu bisa mendapatkan pahala asalkan kita bersabar. Nah, di samping itu penyakit ternyata juga menimbulkan sebuah dosa. Nah, penjelasannya di sini. Quran surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin wa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Dan apa saja musibah yang menimpamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan. Berarti musibah selain dapat pahala juga karena dosa-dosa kita. Misal karena tangan pernah mencuri, misalkan ya. Kalau situasi ini saya yakin pernah mencuri ya. Sudah selesai. Terima kasih. Nah, dari sini kalian sudah paham? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, ketika tidak ada, dari kelompok ini maka akan saya bagi 3 kelompok dan saya namai kelompok-kelompok menurut sahabat Rasulullah ya. Di sini ada Abu Bakar, kelompok Abu Bakar. Di sini ada kelompok Umar bin Khattab. Di sini ada kelompok Utsman bin Affan dan terakhir Ali bin Abi Thalib. Baik. Nah, dari nanti dibagi pekerjaan. Nanti ada yang bagian nulis, ada yang bantu nulis, ya, ada yang nanti bikin nanti dari itu ya. Sekarang gunakan grup atau kelompok Abu Bakar. Kelompok Umar bin Khattab. Nah, ini juga nanti dibagi tugas ya. Dibagi tugas nanti bagian menulis, bagian yang bantu nulis, bagiannya nanti ide atau jawaban-jawaban makan. Bisa sama. Kelompok Utsman bin Affan. Ini nanti dibagi tugas ya. Penulis, siapa yang tulis, yang bangun tulis siapa. Bacakan dan bareng-bareng bacakan.
sekali. Sini, bawa sini, sudah selesai ya. Baik, karena LKPD sudah dikumpulkan, semuanya sudah mengerjakan sesuai kelompok, maka saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.